Kami tak lagi merasakan pengalaman indah Piala Dunia seperti yang biasa kita bicarakan, kedamaian dan kesenangannya. Begitulah keluh kesah dari Mehdi Taremi selaku kapten timnas Iran. Taremi nggak habis pikir jika Piala Dunia 2026 menjadi perhelatan paling kelam untuk timnas Iran. Gimana enggak? Skuad tim Meli kerap mendapat berbagai kendala dan masalah yang silih berganti nggak ada habisnya. Belum selesai masalah visa, timnas Iran secara tiba-tiba dihadapi dengan masalah penemuan mayat tepat nggak jauh dari kamp latihan mereka. Entah kebetulan atau tidak, teror-teror semacam ini tentu bisa mengganggu fokus pemain Iran. Coba kamu bayangin deh, rasanya mau main bola tapi nyawa jadi taruhannya. Amerika Serikat yang seharusnya menjadi rumah sementara untuk timnas Iran justru seperti neraka bagi pemain tim Meli. Para warga lokal di negeri Paman Sam juga tidak ramah dan meneriaki timnas Iran sebagai teroris karena mendukung Korps Garda Revolusi atau IRGC. Beruntungnya di tengah upaya untuk menjatuhkan timnas Iran, mereka masih banyak mendapat dukungan penuh dari seluruh penggemar. Mampukah timnas Iran bertahan dan melewati rintangan berat ini dengan hasil yang memuaskan? Cetak Gol coba merangkum perlakuan buruk yang dilakukan tuan rumah terhadap timnas Iran sebagai berikut. Perjuangan berat timnas Iran di Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 mungkin menjadi perhelatan paling kelam untuk timnas Iran. Gimana enggak nih? Mereka harus bertanding saat negaranya sedang berperang melawan Amerika Israel. Untungnya perang dengan Amerika Serikat sudah berakhir dengan penandatanganan kesepakatan damai. Nah, masalahnya kedamaian ini nggak didapatkan oleh timnas Iran di Piala Dunia 2026. Amerika Serikat sebagai salah satu tuan rumah malah menerapkan aturan seenak jidat. Mereka menerapkan protokol keamanan yang super ketat dengan tujuan menghindari terorisme. Entah ini kebetulan atau tidak, tapi mari kita kupas masalah-masalahnya. Kita mulai dari pemain Irak yakni Ayman Hussein yang sempat ditahan dan dicecar selama 7 jam. Menurut pemerintah Amerika, Ayman punya kesamaan nama dengan kelompok terorisme di Timur Tengah. Nah, timnas Iran juga merasakan hal serupa dengan mendapat penolakan visa 15 anggota federasi. Alasannya lagi-lagi sama, Amerika nggak akan membiarkan Iran memanfaatkan celah memasukkan teroris. Kabar terbarunya, pihak imigrasi Amerika Serikat sudah memperbolehkan 4 anggota federasi. 4 anggota tersebut diperbolehkan masuk setelah mengajukan banding untuk mendapat visa. Mereka adalah seorang analisis tim dan 2 pejabat Departemen Federasi Iran atau FFIRI. Sementara 6 anggota lainnya dilarang masuk dan dicurigai sebagai anggota teroris. Namun polemik imigrasi ini masih belum berakhir untuk timnas Iran. Imigrasi Amerika benar-benar melarang skuad tim Meli untuk menginjakan kaki mereka. Mereka mengusir timnas Iran agar pindah sesi latihan dan menginap ke negara Meksiko. Para pemain hanya mendapat izin masuk di Los Angeles selama 10 hari saja. Pas pindah ke Meksiko pun timnas Iran masih belum tenang sepenuhnya. Mereka lagi-lagi mendapat tekanan mental yang jauh lebih ngeri. Secara mengejutkan ditemukan sesosok mayat membusuk di dalam sebuah mobil yang terparkir. Sekilas memang tidak ada yang mengejutkan karena hanya penemuan mayat yang membusuk di dalam mobil. Tapi secara kebetulan penemuan mayat ini terjadi di Stadion Caliente Tijuana. Lokasi tersebut tepat gak jauh dari kamp latihan timnas Iran di Meksiko. Entah secara kebetulan atau tidak, ini adalah bentuk teror yang ditujukan langsung untuk skuad tim Meli. Pastinya orang-orang sekitar sudah mengetahui ada mobil yang terparkir lama. Mungkin ini hanya asumsi atau dugaan saja, sebelum pihak berwenang memberikan keterangan resmi. Kejadian ini membuat markas latihan Iran dijaga ketat oleh personel tentara bersenjata. Iran yang hanya ingin bermain bola malah nyawanya seakan seperti sedang terancam. Masalah di Meksiko belum selesai, timnas Iran lagi-lagi mendapat sambutan buruk di Amerika Serikat. Bus mereka lagi-lagi diserang oleh warga lokal setempat. Bukan dengan batu, melainkan teriakan dan cacian.
Mereka menyebut para pemain timnas Iran sebagai anggota teroris. Warga lokal tersebut menganggap pemain Iran terafiliasi dengan anggota Korps Garda Revolusi atau IRGC. Nah, mereka juga terlihat membentangkan bendera Iran. Eits, tapi tunggu sebentar, sekilas bendera tersebut tidak seperti bendera Iran pada umumnya. Yap, para warga lokal mengibarkan bendera dengan simbol singa dan matahari. Padahal pemerintah Iran sudah melarang penggunaan bendera tidak resmi di Piala Dunia 2026. Bahkan mereka sampai mengancam akan menghentikan laga jika bendera tersebut berkibar. Kami telah memberitahu FIFA bahwa jika bendera tidak resmi dibawa masuk atau slogan yang menargetkan tim nasional diteriakan di stadion tempat Iran bermain Piala Dunia, manajer tim tentu akan bertanggung jawab untuk menghentikan pertandingan, kata Ahmad Doniamali selaku Menteri Olahraga Iran. Jika kita mengulik sekilas, bendera tersebut merupakan simbol perlawanan terhadap Republik Islam Iran. Simbol ini digunakan oleh Reza Pahlavi untuk menggulingkan pemerintahan resmi. Bendera singa dan matahari memang pernah digunakan sebelum rezim diambil alih oleh Republik Islam Iran. Nah, masalahnya pemerintah resmi menganggap simbol ini adalah bentuk pengkhianatan. Sebab penggunaan simbol singa dan matahari disebut terafiliasi langsung oleh Amerika dan Israel. Apakah ini tujuan sebenarnya yang dilakukan oleh Amerika agar bisa menjatuhkan rezim sah? Sebab bendera ini bebas berkibar kapanpun karena supporter timnas Iran diperketat untuk hadir langsung. Ya, Amerika Serikat mempersulit langkah mereka mendukung timnas Iran di Piala Dunia. Secara sepihak, Amerika Serikat resmi mencabut 8% alokasi tiket pertandingan. Seharusnya tiket pertandingan fase grup menjadi hak sepenuhnya untuk timnas Iran. AS menggunakan statusnya sebagai tuan rumah bersama, sebagai senjata politik untuk menekan Iran, kata Ahmad Doniamali selaku Menteri Olahraga Iran. Doniamali mengatakan Amerika Serikat telah mencabut hak para penggemar mendukung tim kebanggaan. Ini tentu mencederai prinsip sportivitas internasional. Berbagai masalah yang menerpa timnas Iran membuat Mehdi Taremi mengeluarkan unek-uneknya. Sang kapten mengatakan jika negaranya tidak mendapat perlakuan baik dari tuan rumah. Taremi berujar bahwa tujuan timnas Iran hanyalah untuk bermain bola, bukan berperang. Dia prihatin karena FIFA telah membiarkan olahraga dicampur adukan dengan isu politik. Kami di sini untuk bermain sepak bola. Kami mencintai rakyat kami di dalam maupun di luar Iran. Selama bertahun-tahun negara Iran yang beradab telah menjadi bangsa yang bersatu. Kami ingin menunjukkan persatuan itu. Kami berada di Piala Dunia untuk membawa kegembiraan bagi rakyat Iran dimanapun mereka berada, kata Taremi. Tampilanmu makin keren dan stylish kalau pakai sepatu sneakers dari KenCX. Cek linknya di bawah ini. Timnas Iran mendapat dukungan penuh dari semua fans. Meski mendapat perlakuan buruk, para pemain maupun federasi timnas Iran tidak menaruh dendam sedikit pun. Mereka tetap mengikuti aturan dan protokol yang berlaku. Alih-alih menunjukkan amarah yang meledak, Iran malah membalas perlakuan buruk tersebut dengan elegan. Mereka menggunakan setelan jas berwarna hitam layaknya tidak terjadi apa-apa. Sebaliknya, timnas Iran malah mendapat perlakuan spesial dari seluruh warga lokal Meksiko. Para masyarakat menyambut Iran seperti pahlawan yang sudah memerangi perang. Mereka mengapresiasi keberanian para punggawa tim Meli yang tetap ikut berpartisipasi di ajang kali ini. Bahkan para pemain Iran disambut layaknya seorang pahlawan. Penggawa tim Meli sudah dianggap sebagai bintang sepak bola yang begitu populer. Bagaimana enggak? Para warga lokal sampai-sampai meminta tanda tangan ke para pemain Iran.
Sebenarnya kepindahan Iran ke Meksiko juga sangatlah beresiko. Kita semua tahu bahwa Meksiko adalah sebuah negara dengan salah satu kartel narkoba terbesar yang paling berbahaya. Kartel narkoba ini bisa saja sewaktu-waktu mengancam para pemain ataupun supporter. Beberapa supporter bahkan merasakan pengalamannya berpapasan langsung dengan anggota kartel, termasuk timnas Iran yang juga sempat berjumpa dengan salah satu anggota kartel. Yang paling menarik dari segala peristiwa ini adalah kejadian yang dialami oleh Alireza Jahanbakhsh. Pemain 32 tahun ini membagikan pengalaman uniknya saat bertemu dengan kartel di Meksiko. Bukannya dipalak, kelompok kriminal ini justru memberikan hormat penuh kepada Alireza. Kartel tersebut merasa Iran harus dilindungi dan didukung setelah mendapatkan perlakuan buruk dari Amerika. Mereka menangkap kami, semua pelaku menutup wajah. Kami ada di dalam mobil, lalu mereka menyuruh kami keluar dan berjalan. Tapi saat tahu kami dari Iran, mereka melepaskan kami, ujar Jahanbakhsh. Kartel yang dikenal tanpa pandang bulu saja memberikan perlindungan ketat kepada Iran. Ini memberikan rasa aman untuk skuad Persia menjalani kompetisi di benua Amerika. Seorang warga lokal Meksiko bernama Jose Leivas mengatakan bahwa Amerika adalah negara teroris. Penjual pizza ini tahu betul bagaimana kondisi Iran yang mendapat perlakuan buruk. Saya malu dengan apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Saya kasihan pada mereka. Politik tidak seharusnya dicampur adukan dengan olahraga, kata Leiva. Respon hangat juga nggak hanya dari warga lokal saja. Bahkan Claudia Sheinbaum juga menyambut baik dan tidak masalah dengan kehadiran timnas Iran di negaranya. Saya tidak punya alasan menolak kemungkinan mereka tinggal di Meksiko, kata Presiden Meksiko tersebut. Sheinbaum bahkan menjamin segala urusan operasional, keamanan hingga logistik untuk timnas Iran. Skuad tim Meli dibebaskan untuk bolak-balik perbatasan negara dengan rasa aman. Gara-gara semua kekacauan yang terjadi, Piala Dunia 2026 kali ini seperti kehilangan magis secara penuh. Banyak yang memilih untuk tidak meramaikan ajang 4 tahunan kali ini. Salah satu cerita kali ini dibagikan oleh salah satu warga yang berasal dari Italia. Antonio Claudio mengaku selalu datang menonton langsung Piala Dunia dalam 2 edisi kebelakang. Namun sang pecinta bola ini mengurungkan niatnya setelah melihat drama yang terjadi. Menurutnya turnamen kali ini terlalu bercampur dengan nuansa politik. Kemungkinan ini jadi yang terburuk dalam sejarah yang pernah ada. Mereka tidak memikirkan perasaan kami sebagai orang yang selalu mengikuti antusias Piala Dunia. Negara yang ditunjuk terlalu fokus pada perang yang mereka jalani, ucapnya. Opening yang harusnya menjadi puncak hype justru nggak dipedulikan oleh sebagian orang. Kabarnya tuan rumah harus merugi sekitar 600 juta dolar untuk menggelar turnamen ini. Untuk soundtracknya saja dianggap pecinta sepak bola tidak meninggalkan kesan. Berbagai penyanyi yang membawakan lagu bahkan dicemooh buruk oleh para penggemar. Pengen rompi kece dengan harga terjangkau? Cobain deh rompi dari brand Quarty Life. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan perlakuan buruk yang dilakukan tuan rumah terhadap timnas Iran. Bagaimanakah pendapatmu? Apakah ini menjadi Piala Dunia paling terburuk sepanjang sejarah? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.